Malam itu, langit di atas jalur Pantura tampak seperti jelaga yang tumpah, hitam, pekat, dan tanpa bintang. Udara pesisir yang biasanya panas dan lembab kini berubah menjadi dingin yang menusuk tulang, membawa aroma garam yang bercampur dengan bau solar dari mesin-mesin tua. Sebuah truk fuso lawas berwarna hijau lumut meraung berat membelah keheningan aspal di perbatasan Batang. Di atas bak truk yang luas, tertutup terpal biru yang sudah kusam dan penuh tambalan, tersusun rapi ribuan butir telur dalam peti-peti kayu. Beban itu membuat truk seolah berjalan merangkak, terseok-seok menahan gravitasi. Di dalam kabin yang sempit, bau asap rokok kretek sudah menjadi bagian dari interior. Surya, seorang pria berusia 40-an dengan wajah yang tampak 10 tahun lebih tua akibat kerasnya hidup di jalanan, mencengkeram kemudi dengan tangan yang dipenuhi guratan urat. Di sampingnya, Ditra, pemuda berusia 20-an yang baru 2 minggu mencicipi kerasnya menjadi kernet truk lintas provinsi, terlihat gelisah. Ia terus memainkan korek api gas di tangannya, sesekali melirik ke arah luar jendela yang hanya menampilkan barisan pohon jati yang menjulang tinggi, menyerupai siluet jasad raksasa yang sedang mengawasi. "Bang," suara Ditra memecah keheningan, terdengar tipis di antara raungan mesin. "Bang, kenapa kita nggak lewat jalur lingkar saja? Kata orang jam-jam begini jalur lama alas roban agak..." "Ya, bang tahulah." Surya menghisap rokoknya dalam-dalam, membiarkan asapnya memenuhi kabin sebelum menjawab. "Jalur lingkar sedang ada perbaikan jembatan, Dit. Kalau kita lewat sana, kita bakal tertahan 5 jam. Telur-telur ini harus sampai di pasar induk sebelum subuh. Terlambat sedikit, bos besar bakal potong gaji kita. Kamu mau makan apa kalau gaji dipotong? Angin." Ditra terdiam. Ia membenarkan posisi duduknya, namun matanya tetap tak bisa lepas dari kegelapan di luar. Truk mulai memasuki tanjakan berkelok yang menjadi awal dari alas roban yang legendaris. Lampu depan truk yang kekuningan dan mulai redup hanya mampu menerangi jalan beberapa meter di depan. Selebihnya adalah misteri. "Bang, tapi bau ini bang." Ditra menutup hidungnya dengan ujung kaosnya yang kumal. "Amisnya bukan main. Apa ada telur yang pecah di belakang? Baunya beda bang. Bukan cuma bau telur busuk, tapi kayak bau daging yang sudah berhari-hari kena hujan." Surya terdiam sejenak. Ia juga menciumnya. Sebuah aroma anyir yang tajam, sangat pekat hingga terasa seperti menempel di dinding tenggorokan. Mungkin ada tikus yang mati terjepit di antara peti. "Sudah, jangan banyak mikir. Fokus saja. Jangan lihat spion kalau nggak perlu." Namun, larangan Surya justru membuat rasa penasaran Ditra memuncak. Ia secara tidak sadar melirik spion kiri. Di sana, di bawah cahaya lampu rem yang kemerahan, ia melihat terpal biru di bak belakang berkibar-kibar tertiup angin. Namun ada yang aneh, kibasannya tidak beraturan. Di salah satu sudut terpal itu, Ditra melihat sesuatu yang pucat muncul dari balik kain tebal itu. "Bang, itu apa di belakang?" teriak Ditra sambil menunjuk spion. Surya menginjak rem dengan kasar hingga ban truk berdecit panjang di atas aspal yang lembab. Tubuh mereka terlempar ke depan, tertahan oleh sabuk pengaman yang keras. Keheningan tiba-tiba menyelimuti mereka setelah mesin truk mereka tiba-tiba mati total. Sunyi yang memekakkan telinga. "Apa yang kamu lihat, Dit?" Suara Surya merendah, parau, dan penuh tekanan. "Ada tangan bang, di bawah terpal. Tangannya putih, kurus banget, kukunya hitam panjang. Tadi saya lihat tangan itu merayap masuk ke dalam peti telur." Suara Ditra bergetar hebat, ia mulai berkeringat dingin meskipun suhu di luar sangat rendah. Surya tidak menjawab. Ia meraih sebuah senter besar dari bawah kursinya dan menyalakannya. Cahaya senter itu membelah kegelapan kabin, menerangi wajah Ditra yang sudah pucat pasi. Surya kemudian mengarahkan senternya ke arah kaca kecil di belakang mereka, kaca yang menghubungkan kabin dengan bak belakang. "Jangan menoleh, Dit," bisik Surya. "Bang, ada suara." Krek, krek, slor.
Suara itu terdengar sangat dekat. Suara cangkang telur yang diremukkan, diikuti oleh suara sedotan yang basah dan rakus. Seolah ada makhluk yang sedang berpesta di atas ribuan telur itu, menghisap isinya dengan penuh nafsu. Bau amis yang tadi hanya samar, kini meledak memenuhi kabin. Bau itu bukan lagi sekedar anyir, tapi bau darah segar yang masih hangat. "Siapa di belakang, Bang?" tanya Ditra dengan air mata yang mulai mengalir. Surya perlahan-lahan memutar kepalanya ke arah kaca belakang. Cahaya senternya menangkap sesuatu yang membuat jantungnya seolah berhenti berdetak. Di balik kaca itu, hanya berjarak beberapa senti dari kepala mereka, menempel sebuah wajah yang hancur. Kulitnya mengelupas, matanya hanya menyisakan lubang hitam yang dalam, dan mulutnya yang lebar dipenuhi dengan kuning telur yang bercampur dengan cairan merah pekat. Makhluk itu sedang mengunyah cangkang telur dengan gerakan jahang yang patah-patah. Tok, tok, tok. Makhluk itu mengetuk kaca belakang dengan kukunya panjang yang hitam. Ia tidak berteriak, ia hanya menatap mereka dengan lubang matanya yang kosong, sementara cairan amis mulai merembes masuk melalui sela-sela karet kaca kabin yang sudah getas. "Dia mau kita, Bang, dia bukan mau telurnya," bisik Ditra dengan suara yang hampir hilang. Surya mencoba menyalakan mesin. Cek, cek, cek. Mesin itu menolak untuk hidup. "Ayo, ayo, sialan!" teriak Surya sambil memukul-mukul dashboard. Di luar, kabut mulai turun dengan sangat cepat, menyelimuti truk mereka. Dari kegelapan hutan jati, muncul suara-suara lain, suara tawa anak kecil yang melengking, suara langkah kaki yang berat di atas aspal, dan suara gesekan kain yang kasar. Bayangan-bayangan hitam mulai terlihat merangkak keluar dari semak-semak, mendekati truk mereka dari segala sisi. Tiba-tiba, pintu sebelah Ditra diketuk dari luar. Bukan ketukan keras, melainkan sebuah garukan yang panjang. Sret, sret. "Nak, ziarahnya belum selesai." Suara serak yang seolah-olah pita suaranya sudah membusuk, terdengar tepat di telinga Ditra, meskipun kaca jendela tertutup rapat. Ditra menoleh ke samping. Di sana, seorang pria tua berbatik usang berdiri tegak. Wajahnya tidak terlihat jelas karena tertutup bayangan kabut, namun bagian mulutnya terbuka sangat lebar, memperlihatkan jahang yang sudah lepas dan dipenuhi tanah hitam yang basah. Pria itu mengangkat tangannya, sebuah tangan yang hanya terdiri dari tulang dan kulit kering, menunjuk ke arah bak belakang. "Bawa aku pulang, atau aku yang ikut kalian pulang," bisik pria itu. Bau amis darah kini semakin menyengat membuat Ditra mual dan sesak nafas. Ditra melihat ke bawah, ke lantai kabin. Cairan merah kental mulai mengalir dari bawah kursinya, menggenangi kakinya. Itu bukan oli, bukan air radiator. Itu adalah darah yang meluap dari peti-peti telur di belakang, seolah-olah telur-telur itu telah berubah menjadi kantung-kantung darah manusia. "Bang Surya, pintunya nggak bisa dikunci," teriak Ditra saat ia melihat tuas pengunci pintu mulai bergerak naik turun dengan sendirinya, seolah ada tangan tak terlihat yang sedang memainkannya. Surya memejamkan mata, tangannya gemetar hebat saat ia menggenggam sebuah kalung tasbih di lehernya. "Jangan buka matamu, Dit. Apapun yang terjadi, jangan buka matamu sampai aku bilang buka." Namun sebuah tangan dingin dan basah tiba-tiba mencengkram leher Ditra dari belakang kursi. Tangan itu muncul dari sela-sela jok yang robek. Kuku-kukunya yang tajam mulai merobek kulit leher Ditra, sementara suara bisikan ribuan orang mulai memenuhi kabin, menenggelamkan suara detak jantung mereka yang liar. Alas Roban telah memilih tamunya malam ini, dan perjalanan baru saja mulai. Keheningan yang mencekam menyelimuti kabin truk Fuso itu setelah jeritan Ditra tertahan di tenggorokannya. Tangan dingin yang mencengkeram lehernya tidak terasa seperti tangan manusia hidup. Rasanya seperti bongkahan es yang dibalut kulit basah dan licin. Ditra bisa merasakan cairan kental, campuran amis telur dan darah mulai merembes ke balik kerah kaosnya. Hangat namun membuat mual. Surya masih memejamkan mata, bibirnya bergetar hebat melafalkan doa-doa yang terputus oleh rasa takut. "Ditra, jangan dilawan, jangan bergerak," bentak Surya dengan suara parau. Namun bagaimana mungkin seseorang bisa diam ketika merasakan kuku-kuku tajam mulai menggali masuk ke dalam daging lehernya?
Ditra nekat. Ia membuka matanya sedikit, mencoba meraih tuas pembuka pintu. Namun pemandangan di depan kaca dashboard membuatnya lumpuh seketika. Di atas kap mesin truk Fuso itu, sesosok wanita berbaju putih lusuh, begitu lusuh hingga warnanya lebih menyerupai abu-abu tanah, sedang berjongkok menghadap kaca depan. Rambutnya yang panjang dan gimbal menempel di kaca yang berembun. Wanita itu tidak memiliki wajah yang utuh, hanya ada lubang besar di bagian tengah kepalanya, seolah-olah ia telah dihantam benda tumpul dengan kekuatan luar biasa. Dari lubang itu mengalir cairan kuning kental yang terus menetes ke kap mesin, mengeluarkan suara desis kecil seolah-olah cairan itu bersifat korosif. "Bang, dia di depan kita, Bang," bisik Ditra dengan sisa tenaganya. Surya akhirnya membuka mata. Ia melihat wanita itu. Ia juga melihat pria tua berbaju batik lurik yang kini berdiri tepat di samping jendela kemudi, mengetuk kaca dengan ritme yang lambat dan konstan. Tok, tok, tok. Setiap ketukan itu meninggalkan bekas tanah merah yang basah di kaca. "Dit, mereka minta haknya, Dit." Suara Surya tiba-tiba berubah menjadi dingin dan datar. Matanya yang tadi penuh ketakutan, kini tampak kosong, seolah-olah jiwanya telah ditarik keluar dari tubuhnya. "Hak apa, Bang? Kita cuma bawa telur." "Bukan telur, Ditra." Surya menoleh ke arah kernetnya itu. Dalam cahaya remang-remang dashboard, Ditra melihat wajah Surya mulai berubah. Kulit pipinya tampak melendur, dan dari pori-porinya mulai keluar bau amis yang sama dengan bau di bak belakang. Telur-telur ini adalah wadah. Isinya bukan kuning dan putih telur lagi. Isinya adalah dosa-dosa yang aku kumpulkan di jalur ini selama 10 tahun. Ditra terperangah. Ia teringat cerita-cerita miring tentang para sopir yang melakukan perjanjian agar selamat di alas roban. Ia teringat bagaimana Surya selalu bersikeras membawa muatan telur setiap kali melewati jalur ini, meskipun harganya sedang anjlok. Tiba-tiba, guncangan hebat terjadi di bak belakang. Truk itu bergoyang ke kiri dan ke kanan seolah-olah ada raksasa yang sedang mencoba menggulingkannya. Suara krek, krek, krek dari 1000 telur yang pecah secara bersamaan terdengar seperti suara tulang-tulang yang dipatahkan. Bau amis itu kini mencapai puncaknya, begitu menyengat hingga Ditra merasa paru-parunya seperti terbakar. "Buka terpalnya, Nak." Suara bisikan ribuan orang itu kembali bergema, kali ini lebih keras, seolah-olah mereka berada tepat di belakang telinga Ditra. "Kami lapar, kami ingin minum." Secara mekanis, pintu di sisi Ditra terbuka sendiri dengan suara derit yang memilukan. Angin hutan alas roban masuk ke dalam kabin, membawa serta aroma tanah basah dan busuk yang pekat. Kabut tebal merangkak masuk ke lantai kabin, menyelimuti kaki Ditra yang gemetar. "Turun, Dit," perintah Surya. Suaranya bukan lagi suara Surya yang dikenal Ditra. Suaranya terdengar ganda, seperti ada suara anak kecil yang ikut berbicara di dalamnya. "Turun dan buka terpalnya. Berikan mereka apa yang mereka inginkan, atau mereka akan mengambilmu sebagai gantinya." Ditra tidak punya pilihan. Seolah-olah tubuhnya digerakkan oleh benang-benang gaib, ia melangkah turun dari kabin. Kakinya menyentuh aspal yang dingin dan licin. Di sekelilingnya, kegelapan alas roban seolah hidup. Pohon-pohon jati itu tampak bergerak mendekat, ranting-rantingnya menyerupai jari-jari kurus yang siap mencengkeram. Ia berjalan ke belakang truk dengan langkah yang berat. Setiap langkahnya diikuti oleh suara langkah kaki lain di semak-semak. Saat ia sampai di belakang bak, ia melihat pemandangan yang tak akan pernah ia ingat seumur hidupnya. Cairan merah kental mengalir deras dari celah-celah bak truk, membanjiri aspal jalanan. Di bawah truk terlihat beberapa sosok anak kecil dengan kulit berwarna abu-abu pucat sedang menjilati cairan itu dari aspal dengan lidah yang sangat panjang. Mereka mendongak saat melihat Ditra, memperlihatkan mata mereka yang terjahit rapat dengan benang hitam. "Buka terpalnya," salah satu anak kecil itu berbisik sambil menunjuk ke atas dengan jari yang hanya memiliki 3 ruas. Dengan tangan gemetar, Ditra memanjat tangga kecil di samping bak. Ia meraih tali pengikat terpal yang terasa lengket oleh darah. Saat ia menarik tali itu, terpal biru itu terbuka, menyingkap apa yang ada di dalamnya. Bukan hanya peti telur. Di antara ribuan telur yang sudah pecah dan banjir darah, ada sesosok wanita yang sudah mengembung, terletak melintang di tengah bak. Wanita itu mengenakan baju pengantin adat Jawa yang sudah robek-robek. Dan yang paling mengerikan, wanita itu perlahan-lahan mulai bergerak.
Ia duduk di atas tumpukan cangkang telur, kepalanya patah ke satu sisi, menatap Ditra dengan tatapan yang penuh kebencian. "Kenapa baru sampai?" tanya wanita itu. Mulutnya penuh dengan belatung yang menggeliat di antara kuning telur. Ditra mencoba berteriak, namun suaranya hilang. Ia melihat ke arah kabin depan, berharap Surya akan menolongnya. Namun di kursi sopir, ia melihat Surya sedang tertawa sendiri memakan telur mentah langsung dari cangkangnya, sementara pria tua berbaju batik tadi duduk di atas pundak Surya, membelai rambutnya dengan kasih sayang yang mengerikan. Ditra menyadari satu hal, ia bukan kernet yang disewa untuk membantu pekerjaan Surya. Ia adalah telur terakhir yang harus pecah di alas roban malam ini untuk menggenapi sesaji yang tertunda. Tiba-tiba, tangan-tangan pucat dari bawah truk mulai menarik celana Ditra, menyeretnya jatuh ke dalam genangan amis darah di atas bak. Saat tubuhnya menyentuh tumpukan telur itu, ia merasakan ribuan cangkang tajam mulai merobek kulitnya, sementara wanita berbaju pengantin itu merayap mendekatinya dengan mulut terbuka lebar-lebar. "Selamat datang di perjamuan kami," bisik wanita itu tepat sebelum kegelapan menelan kesadaran Ditra. Sensasi pertama yang menyentuh kesadaran Ditra adalah rasa dingin yang membakar. Tubuhnya tenggelam dalam tumpukan telur yang hancur, namun teksturnya tidak lagi seperti lendir protein biasa. Cairan itu terasa kental, hangat, dan berdenyut, seolah-olah bak truk itu telah berubah menjadi perut raksasa yang sedang mencerna isinya. Cangkang-cangkang telur yang pecah terasa seperti ribuan silet kecil yang mengiris kulit lengan dan wajah Ditra setiap kali ia mencoba bergerak. "Lepas, tolong!" Suara Ditra hanya keluar sebagai bisikan parau yang segera ditelan oleh bunyi kecipak cairan di sekelilingnya. Wanita berbaju pengantin itu kini berada tepat di atasnya. Wajahnya yang bengkak dan dipenuhi belatung hanya berjarak beberapa inci dari hidung Ditra. Bau busuk dari tubuhnya begitu kuat hingga Ditra merasa saraf di hidungnya seolah mati rasa. Wanita itu meletakkan tangannya yang kurus di dada Ditra, dan saat itulah Ditra menyadari bahwa wanita ini tidak memiliki denyut jantung. Yang ada hanyalah suara gerakan ribuan serangga di dalam rongga dadanya. "Suamiku, di mana suamiku?" tanya wanita itu. Suaranya bukan berasal dari mulut, melainkan seperti getaran yang merambat dari telapak tangannya langsung ke tulang rusuk Ditra. Ditra melirik ke arah kabin depan melalui celah terpal yang tersingkap. Di sana ia melihat pemandangan yang lebih mengerikan. Surya, pria yang selama ini ia anggap sebagai mentor, kini sudah tidak terlihat seperti manusia. Tubuhnya meliuk-liuk di atas kursi kemudi dengan posisi yang tidak wajar. Tulang punggungnya tampak menonjol tajam hingga merobek baju kerjanya. Sementara pria tua berbaju batik itu mulai memasukkan tangan tulangannya ke dalam telinga Surya malang itu. "Bang Surya, sadar bang!" teriak Ditra. Namun Surya hanya membalas dengan tawa yang terdengar seperti suara air mendidih. Tiba-tiba, truk itu bergerak. Bukan karena mesinnya menyala, melainkan ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Ditra merasakan guncangan hebat saat truk itu mulai keluar dari jalur aspal, menerobos semak belukar dan masuk lebih dalam ke jantung alas roban yang tak tersentuh lampu jalan. Ranting-ranting pohon jati mencambuk terpal dan bak truk dengan suara tak-tak-tak yang ritmis, seperti suara cambuk di atas kulit. Di dalam bak yang banjir darah itu, mayat pengantin wanita tadi mulai merayap menjauh dari Ditra. Ia berdiri di tepi bak, menghadap ke arah hutan yang gelap. Ribuan sosok bayangan yang tadi merangkak seperti laba-laba, kini mulai bermunculan dari balik pohon-pohon besar. Mereka mengikuti truk itu dengan kecepatan yang luar biasa. Mata mereka yang terjahit sesekali berkilat terkena sisa cahaya rem truk yang masih berkedip lemah. Truk akhirnya berhenti di sebuah cekungan tanah yang dikelilingi oleh 7 pohon jati purba yang batangnya sebesar rumah. Di tengah cekungan itu terdapat sebuah sumur tua yang dikelilingi oleh tumpukan tulang belulang yang sudah memutih. Bau amis di tempat ini begitu menyesakkan hingga Ditra muntah hebat. Namun yang keluar dari mulutnya hanyalah cairan kuning telur yang bercampur darah hitam. "Turunkan dia," perintah pria tua dari dalam kabin. Pintu bak belakang terbuka sendirinya.
Tubuh Ditra seolah didorong oleh tekanan udara yang kuat hingga ia jatuh tersungkur ke tanah yang becek. Tanah itu terasa kenyal, dan saat Ditra melihat ke bawah, ia menyadari bahwa ia tidak berpijak di atas tanah, melainkan di atas lapisan tebal cangkang telur dan rambut manusia yang membusuk. Surya keluar dari kabin dengan gerakan menyeret kaki. Matanya kini sepenuhnya hitam, tanpa bagian putih sedikit pun. Ia memegang sebuah belati tua yang berkarat, peninggalan yang biasanya ia simpan di bawah jok sebagai jimat. Maafkan aku, Dit, hutang ini sudah terlalu tua. 10 tahun lalu, aku menabrak iring-iringan pengantin di tanjakan itu. Aku takut, aku panik, aku membuang mereka semua ke sumur ini. Setiap tahun aku membawakan mereka telur sebagai pengganti nyawa, tapi tahun ini mereka bilang telur saja tidak cukup. Mereka ingin pembawa telurnya. Ditra mencoba mengundur, namun sosok-sosok anak kecil bermata terjahit itu sudah mengepung Ditra. Mereka memegang kaki dan tangan Ditra dengan kekuatan yang mustahil dimiliki oleh anak-anak. Kuku-kuku mereka yang hitam menusuk daging pergelangan Ditra, menguncinya di atas hamparan cangkang telur. Pria tua berbaju batik lurik itu melangkah mendekat. Ia membawa sebuah cawan olawan yang terbuat dari batok kelapa. Ziarah ini harus diakhiri dengan manis, bisiknya. Ia mencelupkan jari tangannya yang tinggal tulang ke luka di leher Ditra yang disebabkan oleh cengkraman tadi, lalu mengoleskan darah Ditra ke bibir mayat pengantin wanita yang kini berdiri di samping sumur. Begitu darah itu menyentuh bibirnya, mayat itu mengeluarkan jeritan yang begitu melengking hingga telinga Ditra berdarah. Tiba-tiba, dari dalam sumur tua itu meluap cairan merah amis yang sama dengan yang ada di bak truk. Cairan itu naik dengan cepat, membanjiri cekungan tanah tersebut. Di dalam cairan itu wajah-wajah pucat mulai bermunculan, wajah-wajah orang yang pernah hilang di alas roban. Mereka semua membuka mulut mereka lebar-lebar, menunggu mangsa baru. "Bang Surya, jangan!" teriak Ditra saat melihat Surya mengangkat belatinya tinggi-tinggi. "Jangan salahkan aku, Dit. Salahmu sendiri yang mau ikut kerja denganku tanpa tanya siapa aku sebenarnya." Surya mengayun belati itu ke arah dada Ditra. Namun sebelum mata pisau itu menyentuh kulitnya, sesuatu yang lebih besar bergerak dari kegelapan di balik pohon jati. Sebuah tangan raksasa yang tertutup bulu hitam lebat menghantam truk Fuso itu hingga terguling. Suara hancurnya mesin dan peti telur menciptakan kebisingan yang memekakkan telinga. Sosok-sosok hantu itu mendadak diam. Mereka semua menoleh ke arah kegelapan hutan. Pria tua berbaju batik itu gemetar, rahang bawahnya yang mepas bergetar hebat. Dia, sang penjaga, dia tidak suka ada tamu yang berisik, bisik pria tua itu sebelum ia menghilang menjadi kabut hitam. Ditra merasakan tekanan di tangan dan kakinya mengendur. Anak-anak kecil itu lari tunggang langgang masuk ke dalam sumur. Dalam kekacauan itu, Ditra melihat celah. Ia merangkak sekuat tenaga menuju bangkai truk yang terguling, mengabaikan rasa pakit yang menghujam seluruh tubuhnya. Amis darah kini bercampur dengan bau bensin yang tajam. Di belakangnya, ia mendengar suara kunyahan yang sangat besar, diikuti oleh jeritan terakhir Surya yang terputus seketika. Ditra tidak menoleh. Ia terus merangkak membelah semak berduri dengan bau amis yang masih melekat erat di paru-parunya. Sebuah pengingat bahwa di alas roban, nyawa hanyalah sebutir telur yang menunggu untuk dipecahkan. Ditra merangkak menembus kegelapan yang terasa padat, seperti bergerak di dalam cairan ketuban yang kental. Setiap kali tangannya menumpuk ke tanah, ia merasakan pecahan cangkang telur menusuk telapak tangannya, menyatu dengan lumpur dan darah. Di belakangnya, suara kunyahan raksasa itu berhenti, digantikan oleh suara tarikan nafas berat yang menggetarkan dedaunan jati di atasnya. Bau bensin yang bocor dari tangki truk kini beradu tajam dengan bau amis yang sudah basi. Ia berhasil mencapai balik bangkai truk yang terguling. Di sana, di bawah cahaya lampu rem yang masih berkedip sekarat, ia melihat sisa-sisa jamuan itu. Peti-peti kayu hancur berantakan. Jutaan butir telur telah pecah, menciptakan kolam kuning dan merah yang menggenang hingga setinggi mata kaki. Namun ada yang aneh. Di dalam genangan itu, ribuan janin ayam yang belum sempurna tampak bergerak-gerak, menggeliat seolah mencoba mencari induknya dalam kegelapan. "Ditra, tolong!" Suara itu datang dari kolong truk. Ditra membeku.
Itu suara Surya, tapi terdengar sangat kecil, seperti suara yang keluar dari lubang jarum. Ditra ragu sejenak, namun rasa kemanusiaan yang tersisa mendorongnya untuk mengintip ke bawah sasis truk yang ringsek. Di sana, ia menemukan potongan tubuh Surya, hanya bagian atas dari dada hingga kepala. Sisa tubuhnya telah hilang, seolah-olah ditarik paksa oleh sesuatu yang sangat kuat. Wajah Surya tidak lagi hitam. Ia tampak kembali sadar, namun matanya memancarkan kengerian yang tak teruliskan. "Bang, abang masih hidup," bisik Ditra dengan suara gemetar. "Ditra, lari!" Surya terbatuk mengeluarkan gumpalan darah hitam bercampur serpihan tulang. "Jangan ke jalan raya, dia menunggu di aspal. Lari ke arah sungai, ikuti bau amis yang paling busuk. Itu jalan keluarnya." "Tapi, Bang, cepat! Penjaga itu, dia bukan makan daging, dia makan ketakutanmu." Surya tiba-tiba menjerit saat sebuah tangan berbulu hitam yang sangat besar muncul dari balik bayangan dan menyeret sisa tubuhnya masuk ke dalam kegelapan kolong truk dengan kecepatan kilat. Suara kerak dari tulang leher yang patah menjadi tanda berakhirnya riwayat sang sopir senior. Ditra tidak menunggu lagi. Ia berdiri dan berlari sekencang-kencangnya. Ia mengabaikan rasa perih di lehernya yang robek. Ia menabrak semak berduri, membiarkan ranting-ranting jati mencambuk wajahnya. Di belakangnya, ia mendengar suara langkah kaki yang sangat berat. Setiap hentakannya membuat tanah yang ia pijak bergetar. Bum, bum, bum. Langkah itu terlalu besar untuk ukuran manusia. Ditra melirik ke belakang sekilas dan melihat siluet setinggi 5 meter dengan mata merah tunggal di tengah dahi yang bersinar seperti bara api di tengah kabut. Sosok itu tidak mengejar dengan cepat. Ia berjalan santai, seolah tahu bahwa mangsanya tidak akan bisa lari jauh dari labirin alas roban. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Ditra mencium bau yang diperingatkan Surya. Bau amis yang luar biasa busuk, melebihi bau mayat pengantin atau bau telur pecah di bak truk. Itu adalah bau air yang membusuk, bau sungai yang tersumbat oleh bangkai. Ia sampai di tepi jurang kecil. Di bawah sana, sebuah sungai dangkal dengan air berwarna hitam pekat mengalir di antara bebatuan besar. Namun pemandangan di sepanjang tepian sungai itu membuatnya mual. Ribuan, mungkin jutaan cangkang telur menutupi seluruh pinggiran sungai, membentuk lapisan putih yang tampak seperti sekam di tengah kegelapan. Ditra merosot turun ke jurang itu. Tubuhnya meluncur di atas tumpukan cangkang telur yang berderak tajam. Krak, krak, krak. Suara itu bergema di sepanjang lembah, seolah-olah ia sedang mengumumkan posisinya kepada seluruh penghuni hutan. Saat ia mendarat di dasar sungai, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Cangkang-cangkang telur di sini bukan berasal dari truk mereka. Cangkang-cangkang ini sudah ada di sini selama bertahun-tahun, mungkin berabad-abad. Dan di dalam setiap cangkang yang pecah, terdapat sisa-sisa pakaian manusia, rambut, dan gigi. Ini bukan sekedar tempat pembuangan, ini adalah sarang. Tiba-tiba air sungai yang hitam itu mulai bergejolak. Sesuatu yang panjang dan bersisik muncul dari balik permukaan air. Itu menyerupai ular raksasa, namun kepalanya memiliki rambut manusia yang panjang dan kusut. Makhluk itu meliuk-liuk di antara tumpukan cangkang telur, mengeluarkan suara desis yang menyerupai tangisan bayi. Ziarah belum usai. Suara itu kembali muncul dari mulut makhluk bersisik itu. Ditra terpaku. Di depannya makhluk itu mulai memuntahkan sesuatu dari mulutnya. Satu persatu, benda bulat berwarna putih keluar. Telur-telur berukuran besar, sebesar kepala manusia. Begitu menyentuh tumpukan cangkang, telur-telur itu pecah dan di dalamnya keluar sosok-sosok manusia yang kulitnya masih basah oleh lendir kuning. Mereka adalah orang-orang yang hilang di alas roban selama 10 tahun terakhir. Mereka berdiri kaku, menatap Ditra dengan mata yang tidak memiliki kelopak. Di barisan paling depan, Ditra melihat sosok yang ia kenal. Seorang pria berbaju batik lurik, namun kali ini wajahnya utuh. Ia adalah adah dari pengantin wanita yang ditabrak Surya. "Kami menunggu pembawa pesan, Nak," ucap pria itu. Suaranya kini cernih, namun penuh dengan kesedihan yang dingin. "Saya nggak tahu apa-apa, saya cuma kerja."
Ditra menggeleng, air matanya jatuh membasahi tumpukan cangkang. Kerja di alas roban tidak pernah tanpa harga. Pria itu melangkah maju. Kau sudah mandi di darah mereka. Kau sudah menghirup nafas mereka. Kau tidak bisa kembali sebagai manusia yang sama. Pria itu mengulurkan sebuah telur yang belum pecah kepada Ditra. Telur itu terasa panas dan berdenyut di tangan Ditra. Bawa ini ke Gringsing, pecahkan di depan gerbang pasar. Jika kau melakukannya, kau boleh hidup. Jika tidak, kau akan menjadi cangkang berikutnya di sungai ini. Di atas jurang itu, sosok raksasa bermata satu itu berdiri, mengawasi dengan diam. Ditra menunduk, menatap telur di tangannya yang mulai meretak, mengeluarkan cairan merah amis yang mulai merembes ke sela-sela jarinya. Ia menyadari ia bukan lagi pelarian. Ia kini adalah kurir bagi kegelapan yang tak pernah kenyang. Ditra berdiri mematung di dasar jurang, menggenggam telur besar yang berdenyut itu dengan kedua tangannya yang gemetar. Cairan merah yang merembes dari retakan telur itu terasa panas, seperti lava yang mencoba membakar kulitnya. Bau amisnya kini bukan lagi sekedar bau, melainkan sebuah eksistensi yang seolah mencoba masuk dan menetap di dalam pori-pori kulitnya. Di sekelilingnya, sosok-sosok manusia lahir kembali dari dalam air hitam, berdiri dengan kulit pucat yang masih berlendir, menatapnya tanpa kedip. "Pergilah," bisik pria berbaju batik itu. "Jangan menoleh ke belakang. Jika kau menoleh, maka kau akan melihat apa yang seharusnya tidak dilihat oleh mata yang masih memiliki nyawa." Ditra melangkah dengan kaku. Setiap kakinya menginjak tumpukan cangkang telur di pinggir sungai, suara krek-krek yang dihasilkan terdengar seperti jeritan kecil yang terpendam. Ia mulai mendaki sisi lain jurang, menjauh dari sungai terkutuk itu. Telur di pelukannya terus berdenyuk, dek, 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 seirama dengan detak jantungnya yang liar. Setelah perjuangan yang menguras tenaga, ia kembali mencapai bahu jalan aspal jalur Pantura. Namun suasana telah berubah. Jalanan aspal yang biasanya ramai oleh bus malam dan truk logistik kini sunyi senyap. Tidak ada lampu jalan yang menyala. Kabut di sini jauh lebih pekat, berwarna kelabu tua dan berbau seperti belerang bercampur besi karatan. Ditra berjalan menyusuri pinggir aspal, terus menuju ke arah barat, ke arah Gringsing. Ia merasa seperti berjalan di dalam sebuah lorong yang tidak berujung. Setiap beberapa meter, ia melihat sesuatu yang membuatnya nyaris menjatuhkan telur itu. Di pinggir jalan, duduk berderet-deret sosok bayangan hitam yang menyerupai penumpang bus yang sedang menunggu jemputan. Mereka duduk diam di atas koper-koper tua yang sudah hancur, namun saat Ditra lewat, kepala mereka semua berputar serempak mengikuti langkahnya. "Berapa lama lagi?" Sebuah suara parau terdengar dari salah satu bayangan itu. Ditra tidak menjawab. Ia ingat pesan pria di sungai, jangan menoleh, jangan bicara. Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara mesin yang sangat ia kenal. Suara mesin Fuso tua yang berebet dan berat. Ditra membeku. Cahaya lampu depan yang kuning redup mulai menyinari punggungnya, memanjang membentuk bayangan Ditra yang tampak cacat di aspal. "Dit, naik Dit." Suara itu adalah suara Surya. Suaranya terdengar normal, hangat, seperti suara Surya saat mereka baru memulai perjalanan dari Surabaya sore tadi. "Mesinnya sudah hidup, Dit. Ayo, kita harus ke Gringsing. Jangan jalan kaki, nanti telurnya pecah sebelum waktunya." Ditra merasakan godaan yang luar biasa untuk menoleh. Ia sangat ingin melihat apakah Surya benar-benar masih hidup, apakah semua yang terjadi di hutan tadi hanya sebuah mimpi buruk yang kolektif. Namun, ia teringat bagaimana tubuh Surya diseret masuk ke kolong truk. Ia teringat suara tulang yang patah. "Ayo, Dit, kamu kernet kesayanganku kan? Aku sudah belikan kopi hitam buatmu di depan tadi." Suara Surya terdengar semakin dekat. Suara roda truk yang menggilas aspal berderit tepat di sampingnya. Ditra terus melangkah, matanya menatap lurus ke depan. Di sampingnya, truk Fuso itu melaju pelan sejajar dengan langkah kakinya. Melalui sudut matanya, ia melihat pintu kabin kiri terbuka.
Di sana, di kursi kernet yang seharusnya diduduki Ditra, duduk sesuatu yang menyerupai Ditra. Sosok itu adalah Ditra yang lain, namun wajahnya sudah hancur tertimpa peti telur dengan mata yang melotot keluar. "Naiklah Ditra." Sosok yang menyerupai Ditra itu bicara, suaranya basah karena darah yang menyumbat tenggorokannya. Ditra mencengkeram telur itu lebih erat hingga kukunya memutih. Ia mulai berlari. Truk itu ikut menambah kecepatan. Vroom, vroom. Mesinnya meraung seperti binatang buas yang sedang marah. "Kamu tidak bisa lari, Ditra." Suara Surya tiba-tiba berubah menjadi geraman monster yang mengerikan. Ditra tidak peduli. Ia terus berlari sampai paru-parunya terasa seperti mau meledak. Tiba-tiba, di depan sana, ia melihat sebuah titik cahaya terang, sebuah gerbang pasar yang ramai dengan lampu-lampu neon murah, Pasar Gringsing. Namun tepat sebelum ia mencapai garis cahaya itu, aspal di bawah kakinya berubah menjadi lunak seperti bubur. Ditra terperosok hingga sebatas pinggangnya. Ia menyadari bahwa ia tidak terjebak di dalam lumpur, melainkan di dalam cairan kuning telur yang sangat luas yang menutupi jalan raya. Dari dalam cairan kuning itu, ribuan tangan pucat muncul dan memegang tubuhnya. Tangan-tangan itu mencoba menariknya masuk ke bawah aspal. "Pecahkan, sekarang!" teriak sebuah suara di dalam pikirannya. Ditra mengangkat telur besar itu tinggi-tinggi dengan sisa kekuatannya. "Ambil ini, jangan saya!" teriak Ditra histeris. Ia membanting telur itu ke aspal dengan sekuat tenaga. Prak! Ledakan suara telur pecah itu tidak seperti telur biasa. Suaranya seperti ledakan bom yang diikuti oleh jeritan ribuan nyawa. Cairan yang keluar dari telur itu bukan lagi merah, melainkan cahaya putih yang menyilaukan, yang seketika membakar tangan-tangan pucat yang memeganginya. Kabut kelabu itu tersapu bersih. Ditra terlempar ke belakang dan kegelapan menelannya. Saat ia membuka mata, ia menemukan dirinya tergeletak di tengah jalan raya Gringsing. Matahari pagi mulai mengintip dari ufuk timur. Beberapa orang pedagang pasar berkumpul di sekelilingnya dengan wajah penuh tanya. Mas nggak apa-apa? Kok tiduran di tengah jalan?" tanya seorang penjual jamu tua. Ditra bangun dengan lunglung. Ia melihat ke tangannya. Tidak ada luka, tidak ada darah. Namun saat ia melihat ke aspal tempat ia jatuh, ia menemukan sebuah pola aneh. Di sana, terdapat bekas cairan yang sudah kering membentuk bayangan sesosok wanita pengantin dan seorang pria tua. Dan di telapak tangan Ditra, terdapat sebuah tanda lahir baru yang tidak pernah ada sebelumnya, yaitu sebuah garis hitam legam yang melingkar di pergelangan tangannya, menyerupai bekas jeratan kuku yang hitam. Ia melihat kejauhan, ke arah hutan alas roban yang kini tampak tenang dan indah di bawah sinar matahari. Namun, di antara pepohonan itu, ia masih bisa menciumnya, bau amis darah yang samar, yang kini telah menjadi bagian dari nafasnya selamanya. Ditra berdiri dengan kaki yang masih terasa seperti agar-agar. Ia mengabaikan tatapan heran para pedagang pasar Gringsing yang mulai sibuk dengan aktivitas subuh mereka. Suara riuh rendah tawar-menawar, deru motor bebek yang membawa keranjang sayur, dan aroma kopi tubruk dari warung tenda di pinggir jalan seharusnya terasa menenangkan. Namun bagi Ditra, semua itu terasa palsu. Dunianya telah bergeser beberapa derajat ke arah kegelapan yang tak terlihat oleh orang lain. Ia meraba pergelangan tangannya. Garis hitam legam itu masih di sana, melingkar sempurna seperti tato yang baru saja diukir. Saat ia menyentuhnya, rasa dingin yang menusuk menjalar hingga ke jantung, membawa kembali memori tentang tangan-tangan pucat di dasar sungai Cangkang. "Mas, mau minum air hangat?" tanya penjual jamu tadi. Wajahnya penuh kerutan keprihatinan. "Wajahmu pucat sekali, seperti orang yang baru saja melihat malaikat maut." Ditra hanya mengangguk pelan. Ia duduk di bangku kayu panjang warung jamu itu. Saat ia menerima segelas air hangat, tangannya gemetar hebat hingga air itu beriak kecil. Ia melihat ke arah aspal, ke tempat ia membanting telur besar itu tadi. Di sana, di bawah sinar matahari yang semakin terang, bekas cairan yang membentuk pola pengantin itu perlahan-lahan menghilang. Namun bau amis itu tetap tinggal, terjebak di bulu hidungnya. "Tadi malam ada truk lewat sini?" tanya Ditra, suaranya parau dan asing bagi telinganya sendiri.
Ibu penjual jamu mengerenyitkan dahi sambil menata botol-botol kacang buncis dan kunyit asam. "Truk, dari semalam jalur alas Roban ditutup, Mas. Ada kecelakaan besar di Tanjakan Lama. Katanya truk pengangkut telur masuk jurang. Polisi sama tim SAR masih di sana sampai sekarang." Jantung Ditra seolah berhenti berdetak. Masuk jurang? Sopirnya Surya. Ibu itu menghela napas panjang sambil menuangkan madu ke dalam gelas pelanggan lain. "Kurang tahu namanya, Mas, tapi katanya tidak ada yang selamat. Truknya ringsek total, tertimpa pohon jati besar yang tiba-tiba tumbang. Yang aneh, polisi bilang di sekitar lokasi bau amisnya sampai radius 1 km, padahal telurnya banyak yang masih utuh di dalam peti." Ditra memejamkan mata. Jadi perjalanannya tadi malam bukanlah sekadar halusinasi atau mimpi buruk di tengah kelelahan. Ia benar-benar berada di sana. Ia benar-benar menjadi bagian dari perjamuan itu. Namun, jika tidak ada yang selamat, lalu siapa yang berjalan di sampingnya tadi? Siapa yang membawanya sampai ke gerbang Gringsing? Tiba-tiba ia merasakan saku celananya bergetar. Ia merogohnya dan menemukan ponselnya yang layarnya sudah retak 1000. Ada satu pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. "Ziarah belum selesai, Ditra. Kau hanya mengantar sebagian kecil dari kami ke gerbang. Sisa telurnya masih ada di dalam darahmu." Ditra melempar ponsel itu ke atas meja warung seolah benda itu baru saja berubah menjadi ular berbisa. Ia berdiri dan berlari menjauh dari keramaian pasar. Ia merasa semua mata di pasar itu sedang mengawasinya, seolah semuanya tahu bahwa ia membawa sesuatu di dalam dirinya. Ia berjalan tanpa arah hingga sampai ke sebuah jembatan kecil yang melintasi sungai yang alirannya menuju ke arah hutan. Ia melihat ke bawah, ke arah air yang keruh. Di permukaan air yang tenang, ia tidak melihat pantulan wajahnya sendiri. Yang ia lihat di permukaan air adalah sosok Surya dengan wajah yang penuh dengan kuning telur sedang tersenyum ke arahnya. "Kenapa, Bang? Kenapa harus aku?" teriak Ditra ke arah sungai. Suara tawa kecil yang melengking terdengar dari bawah jembatan. Itu suara anak-anak kecil yang ia lihat di sarang cangkang semalam. Ia menunduk dan melihat 3 sosok kecil dengan kulit abu-abu pucat sedang berjongkok di atas pilar jembatan. Mereka tidak lagi memiliki jahitan di mata mereka. Mata mereka kini terbuka lebar, besar dan sepenuhnya hitam, menatap Ditra dengan rasa lapar yang tak tersamarkan. "Kurir, kurir," bisik mereka serempak. Ditra menyadari bahwa ia tidak benar-benar dibebaskan. Memecahkan telur itu di gerbang Gringsing bukanlah untuk menyelamatkan nyawanya, melainkan untuk menjadi pembuka jalan bagi mereka untuk keluar dari alas Roban. Ia telah menjadi inang bagi kegelapan yang kini mulai menyebar ke pemukiman manusia. Ia melihat ke arah lengannya lagi. Garis hitam itu kini mulai merayap naik, membentuk pola urat-urat yang menonjol berwarna gelap di sepanjang lengannya. Rasa sakitnya luar biasa, seperti ada 1000 ulat yang sedang menggali jalan di bawah kulitnya. "Tidak, ini nggak boleh terjadi," bisik Ditra. Ia teringat kata-kata Surya tentang sungai amis yang paling busuk. Ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan ini adalah dengan kembali ke tempat semuanya bermula. Ia harus kembali ke alas Roban, ke sumur tua di tengah 7 pohon jati, sebelum matahari benar-benar naik tinggi dan isi telur di dalam darahnya menetas sepenuhnya. Ditra membalikan badan, memunggungi cahaya pagi Gringsing dan mulai berjalan kembali menuju kegelapan hutan yang menunggunya dengan mulut terbuka. Di belakangnya, bau amis darah mulai tercium kuat di udara pagi, mengalahkan aroma melati dan tanah basah, menandakan bahwa sang kurir sedang pulang membawa pesan kematian yang baru. Ditra berjalan melawan arus kewarasan. Sementara dunia mulai terbangun dalam cahaya keemasan pagi, ia justru melangkah kembali ke dalam pelukan kabut yang mulai mendingin di mulut hutan. Setiap langkahnya terasa seperti menyeret beban bertonton aspal. Rasa sakit di lengannya kini telah berubah menjadi sensasi berdenyut yang panas, seolah-olah darah di dalam pembuluh venanya telah digantikan oleh cairan kental yang mendidih. Urat-urat hitam yang merayap di kulitnya kini mulai membentuk pola yang mengerikan, menyerupai retakan pada cangkang telur yang hampir pecah. "Jangan kembali, Nak," sebuah suara berbisik dari balik rimbunnya pohon jati di pinggir jalan. Ditra berhenti. Ia melihat seorang kakek pencari kayu berdiri di antara bayang-bayang pohon jati. Kakek itu memegang kapak tua yang berkarat, matanya yang katarak menatap lurus ke arah Ditra, atau lebih tepatnya ke arah sesuatu yang menggantung di belakang punggung Ditra. "Sudah cukup kau bawa mereka ke pasar. Jangan bawa mereka kembali ke sini, atau kau akan jadi pengikat selamanya."
ucap kakek itu dengan suara serak. "Saya harus menghentikannya, Kek. Ini ada di dalam darah saya," jawab Ditra sambil menunjukkan lengannya yang menghitam. Kakek itu menggeleng perlahan, air mukanya tampak penuh duka. "Kau tidak sedang menghentikannya, kau sedang memberi mereka kaki. Alas Roban butuh kurir untuk bernafas di luar hutan, dan kau adalah paru-paru baru mereka." Ditra mengabaikan peringatan itu. Ketakutannya telah berubah menjadi kemarahan yang dingin. Ia menerobos semak belukar, meninggalkan jalan aspal yang kini tampak seperti garis putih yang memudar di kejauhan. Ia tidak butuh peta. Bau amis yang busuk itu menariknya seperti magnet, menuntunnya melewati jalan-jalan setepak yang tidak pernah ada di peta manusia. Hutan itu menyambutnya dengan keheningan yang menyesakan. Burung-burung tidak berkicau, serangga tidak mengerik, hanya ada suara gesekan dahan pohon jati yang kering yang terdengar seperti suara tulang yang beradu. Semakin dalam ia melangkah, cahaya matahari semakin sulit menembus kanopi hutan yang rapat. Dunia kembali menjadi kelabu, dingin, dan berbau kematian. Setelah berjalan beberapa jam, ia sampai di tempat truk Fuso itu terguling. Namun pemandangan di sana telah berubah total. Bangkai truk itu sudah tidak ada. Tidak ada sisa besi ringsek, tidak ada bekas bensin. Yang tersisa hanyalah ribuan butir telur yang utuh yang kini tersusun rapi membentuk jalan menuju sumur tua di tengah 7 pohon jati purba. Di tepi sumur itu berdiri sosok yang Ditra kenal, Surya. Namun itu bukan Surya yang ia kenal sebagai sopir. Tubuh Surya kini telah menyatu dengan batang pohon jati di belakangnya. Kulitnya berwarna coklat kayu dan kakinya telah berubah menjadi akar yang menghujam bumi. Wajahnya tetap utuh, namun matanya terus-menerus meneteskan cairan kuning telur. "Kau kembali, Ditra," suara Surya bergema dari dalam batang pohon. "Kurir yang setia." "Di mana sumurnya, Bang? Saya mau mengakhiri ini," teriak Ditra, suaranya pecah oleh isak tangis. "Kau sedang berdiri di atasnya, Dit," jawab Surya. Ditra melihat ke bawah. Kakinya yang ia pijak mulai bergerak. Cangkang-cangkang telur di bawahnya mulai retak dan amblas, menyingkap sebuah rongga raksasa yang berisi ribuan tengkorak manusia yang disusun menyerupai sarang lebah. Di tengah rongga itu berdiri duduk pria tua berbaju batik lurik dan wanita pengantin yang kini sudah tidak lagi tampak hancur. Mereka tampak segar, kulitnya kemerahan, seolah-olah mereka baru saja mendapatkan donor darah yang sangat besar. 99 nyawa sudah terkumpul dalam 10 tahun, ucap pria tua itu sambil berdiri. "Kau adalah yang ke-100, dan nyawa ke-100 tidak boleh mati karena kecelakaan. Nyawa ke-100 harus menyerahkan dirinya sendiri dengan sukarela." Ditra merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia menyadari jebakannya. Pesan singkat itu, penampakan Surya di bawah jembatan, semuanya adalah umpan agar ia kembali ke sini dan menyerahkan dirinya. "Kenapa saya?" bisik si pengantin wanita yang kini merayap mendekati Ditra. "Kau mencium bau amis itu dan kau tidak lari. Kau mencium kematian dan kau penasaran. Rasa penasaranmu adalah undangan bagi kami." Tiba-tiba, garis hitam di lengan Ditra mulai membelah kulitnya. Bukan darah merah yang keluar, melainkan 100 ulat kecil berwarna putih yang memiliki wajah manusia mini. Ulat-ulat itu jatuh ke tanah dan mulai merayap menuju sumur, membawa serta sisa-sisa kesadaran Ditra. Ditra terjatuh berlutut. Pandangannya mulai memudar. Ia melihat tubuhnya sendiri mulai berubah menjadi pucat, mengeras, dan membentuk cangkang oval yang besar. Ia menyadari bahwa ia tidak akan mati. Ia akan diubah menjadi sebuah telur yang raksasa yang akan mendekam di dasar alas Roban selama 10 tahun ke depan, menunggu kurir berikutnya untuk membawanya keluar. Di sisa kesadarannya, ia melihat sesosok truk Fuso baru perlahan-lahan melintas di jalan raya di kejauhan. Di dalamnya ada seorang sopir muda dan seorang kernet yang tampak bersemangat. "Amis, amis darah," bisik Ditra, namun suaranya kini terdengar seperti suara ribuan orang yang menyatu.
Pria tua berbaju batik itu mengambil tubuh Ditra yang kini sudah hampir sepenuhnya menjadi telur dan menjatuhkannya ke dalam sumur. Suara plung yang pelan menandakan bahwa ziarah itu benar-benar telah selesai. Hutan Alas Roban kembali sunyi, hanya menyisakan bau amis yang tertiup angin menuju jalur Pantura, mencari hidung-hidung penasaran lain untuk disesatkan. Kegelapan di dasar sumur itu tidaklah dingin. Justru, Ditra merasakan kehangatan yang mencekam, seperti didekap oleh daging mentah yang masih berdenyut. Ia tidak lagi bisa menggerakkan jemarinya. Seluruh tubuhnya kini telah terbungkus sempurna dalam kalsium putih yang keras, sebuah cangkang raksasa yang mengurungnya dalam posisi meringkuk abadi. Di dalam sana, Ditra tidak sendiri. Ia bisa mendengar bisikan-bisikan dari telur-telur lain yang berjejer di dinding sumur. Ribuan jiwa yang terjebak, menunggu giliran untuk menetas atau diantar menuju gerbang pasar oleh kurir-kurir malang di masa depan. "Jangan takut, nak." Suara pria tua berbatik itu merambat masuk menembus dinding cangkang Ditra. "Kau bukan korban, kau adalah benih. 10 tahun dari sekarang, saat cangkangmu retak, kau akan bangun sebagai pemilik jalur ini. Kau yang akan menentukan siapa yang boleh lewat dan siapa yang harus tinggal." Ditra ingin berteriak, namun mulutnya sudah penuh dengan cairan ketuban yang amis. Pikirannya mulai memudar. Kenangan tentang ibunya di kampung, tentang cita-citanya menjadi sopir, semua itu terhapus satu persatu, digantikan oleh pengetahuan kuno tentang hutan jati dan rasa haus akan darah yang tak terpadamkan. 10 tahun kemudian, malam itu, hujan turun tipis di jalur Alas Roban. Aspal tampak berkilau seperti sisik ular di bawah lampu-lampu bus malam yang melesat kencang. Di pinggir jalan, tepat di tanjakan lama yang kini jarang dilalui, sebuah truk logistik berhenti karena mesinnya tiba-tiba mati. Seorang kernet muda bernama Bayu turun dari kabin, menggerutu sambil membawa senter. "Bang, kok tiba-tiba mati sih? Aki baru padahal." Sopirnya yang pria paruh baya dengan raut wajah cemas tidak berani turun. Ia hanya menurunkan kaca sedikit. "Cepat cek kabelnya, Bay. Jangan lama-lama. Perasaanku nggak enak. Bau amisnya kuat banget di sini." Bayu mengarahkan senternya ke kolong truk. Saat cahaya senter itu menyapu aspal, ia melihat sesuatu yang aneh. Di sela-sela rumput liar di pinggir jalan, terdapat ribuan cangkang telur yang sudah pecah. Dan di tengah-tengah tumpukan itu, duduk seorang pemuda dengan pakaian yang sudah hancur dimakan zaman. Pemuda itu, Ditra, perlahan mendongak. Kulitnya sepucat rembulan, dan di pergelangan tangannya, garis hitam itu kini tidak lagi berupa tanda lahir, melainkan sebuah luka terbuka yang mengeluarkan cairan merah kental. Mas nggak apa-apa?" tanya Bayu dengan suara gemetar. Ditra tidak menjawab secara lisan. Ia berdiri dengan gerakan yang kaku, berderak seperti engsel pintu yang berkarat. Ia mendekati Bayu, langkahnya tidak meninggalkan suara di atas aspal. Bau amis darah yang dibawa Ditra begitu kuat hingga Bayu merasa dunianya berputar. "Ziarahnya." Ditra membuka mulutnya. Rahang bawahnya menggantung lepas, memperlihatkan rongga yang penuh dengan tanah hitam dan ulat-ulat putih berwajah manusia. Belum selesai. Ditra mengangkat tangannya yang dingin, menunjukkan sebutir telur besar yang berdenyut di telapak tangannya. "Bawa ini ke Grinsing. Jangan menoleh, jangan berhenti." Bayu terpaku, tangannya secara otomatis menerima telur itu seolah-olah ia sedang menerima sebuah kontrak kematian yang tak bisa ditolak. Saat jari mereka bersentuhan, garis hitam di tangan Ditra mulai merayap pindah ke pergelangan tangan Bayu. Truk itu tiba-tiba menyala sendiri. Sopirnya yang ketakutan langsung menginjak gas, meninggalkan Bayu yang berdiri sendirian di pinggir jalan bersama pesan dari Alas Roban. Ditra berdiri di tengah jalan menatap truk yang menjauh itu. Di belakangnya, dari kegelapan hutan jati, muncul sosok pria tua berbatik dan wanita pengantin. Mereka berdiri berdampingan, mengawasi kurir baru mereka memulai perjalanan.
Alas Roban tidak pernah benar-benar sunyi. Dia hanya menunggu seseorang yang cukup penasaran untuk menghirup bau amisnya dan cukup malang untuk menjadi bagian dari cangkang-cangkang yang tak pernah utuh. Di kejauhan, suara tangisan bayi kembali terdengar membelah kesunyian malam di antara rimbunnya pohon jati. Dan di atas aspal yang basah, sisa-sisa kuning telur bercampur darah membentuk sebuah pola baru, pola wajah Ditra yang sedang tersenyum dalam penderitaan abadinya.